Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arnanda Aji Saputra. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang Kapitas Lecta, perilaku organisasi. Jadi kita masih pendahuluan ya. Belajar tentang perilaku organisasi secara mendasar dulu. Baik, apa itu definisi dari organisasi dan definisi dari perilaku organisasi? Apabila kita melihat dari definisi organisasi, bahwa organisasi yaitu unit sosial. Arti kata unit sosial adalah sekumpulan manusia. Sekumpulan manusia di sini minimal adalah 2 orang ya, atau lebih. Jadi kalau 1 orang itu dinamakan individu. Sedangkan kalau 2 orang atau lebih itu dinamakan unit sosial. Disinilah organisasi, yaitu unit sosial, sekumpulan dari manusia, 2 orang atau lebih. Tentu apabila 2 orang atau lebih ini berkumpul di dalam suatu ruangan misalkan, atau di dalam suatu lapangan misalkan, ini hanya disebut unit sosial biasa. Namun organisasi itu lebih kompleks daripada perkumpulan manusia. Jadi apabila unit sosial adalah minimal 2 orang atau lebih yang berkumpul, namun apabila organisasi, yaitu harus ada kata saling berkoordinasi secara sadar. Jadi secara sadar, dengan menggunakan akal pikiran, saling berkoordinasi. Artinya berkoordinasi di sini adalah juga berkomunikasi dan saling bekerja sama. Sehingga di dalam organisasi ini berfungsi dalam suatu dasar yang relatif konstan. Artinya apa? Artinya dia memiliki ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, ada suatu aturan dasar yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang saling berkoordinasi secara sadar ini, yang relatif konstan. Artinya peraturan itu relatif tidak berubah kecuali adanya hal-hal tertentu yang harus ya merubah aturan dasar itu. Untuk apa mereka berkoordinasi? Untuk apa mereka bekerja sama? Dan untuk apa mereka membuat aturan-aturan dasar? Yaitu untuk mencapai rangkaian tujuan tertentu. Yang dimana rangkaian tujuan tertentu ini disepakati secara bersama dan kita kenal hal ini dengan yang namanya visi. Visi dijabarkan ke dalam suatu bentuk strategi besar yang disebut misi. Lalu apa yang disebut dengan perilaku organisasi? Kalau tadi organisasinya, lalu kemudian sekarang adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi sudah mengarah kepada bidang studi. Artinya adalah sudah bersifat ilmiah yang bisa dipelajari. Apa yang bisa dipelajari itu? Yaitu pengaruh ya atas seorang individu ataupun kelompok ya dan struktur terhadap sebuah organisasi tersebut. Artinya begini, kalau organisasi adalah aktivitas sekumpulan manusia untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama, di mana mereka memiliki aturan-aturan dasar yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Namun kalau perilaku organisasi adalah bidang studinya, ilmunya, untuk mempelajari pengaruh aktivitas mereka, aktivitas individu di dalam kelompok itu, atau kelompok di dalam struktural organisasi itu. Bagaimana mereka membentuk organisasi yang efektif. Jadi perilaku organisasi itu sudah mempelajari apakah perilaku orang-orang di dalam organisasi ini ya menyebabkan organisasi itu berjalan efektif atau tidak. Gitu. Kalau organisasi sendiri ya hanya sekedar perilaku untuk meraih tujuan. Tapi kalau perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari koordinasi mereka, kerjasama mereka, itu efektif tidak?
Ada pertanyaan, bagaimana efektif itu bisa dikatakan? Atau bagaimana kata efektif itu muncul? Yaitu tatkala perilaku mereka itu secara cepat, ya, atau secara ya dikatakan efektif, yaitu secara cepat dan juga secara terstruktur, ya, untuk mencapai visi tadi sesuai dengan target mereka. Tatkala misalkan mencapai visi ini cukup dengan beberapa cara yang tepat, ataukah caranya tidak tepat? Nah, waktunya sesuai target atau waktunya tidak sesuai target, itu adalah efektivitas. Nah, kalau efisiensi terkait dengan biaya, walaupun itu juga ada pengaruhnya juga. Tetapi kita melihat adalah cara mereka untuk membentuk dan bekerja sama di dalam organisasi tersebut. Nah, maka apa yang harus dilihat? Yang harus dilihat adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi itu. Maka biasa kita sebut adalah SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, and Threatness. Jadi di dalam perilaku organisasi, kita belajarnya adalah melihat SWOT. Ya, walaupun ada banyak cara juga sebetulnya, tapi yang familiar, yang populer adalah dengan menggunakan SWOT ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana organisasi itu dibentuk secara efektif? Maka, di sini tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Oleh sebab itu, mengapa saudara di bidang studi manajemen atau di dalam prodi manajemen ini, saudara mempelajari perilaku organisasi. Ya, kenapa? Apa alasannya? Karena di dalam mempelajari studi efektivitas organisasi dan perilaku individu di dalam organisasi memerlukan sebuah pendekatan manajemen. Yaitu orang yang membentuk organisasi itu perlu memanage, perlu memahami tentang planning, perencanaan yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi maupun pengikutnya, ya, perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan organizing. Tentu sekumpulan manusia itu tidak hanya berkumpul dan sekedar mengobrol, kemudian bubar, tidak. Tapi harus ada pembagian kerja. Pembagian kerja secara efektif dan pembagian kerja secara baik, terstruktur, maka disebut organizing. Kemudian adalah actuating. Actuating ini adalah pelaksanaan, ya, pelaksanaan sehari-hari organisasi ini. Jadi organisasi itu tidak mungkin dikatakan tumbuh atau hidup tanpa adanya aktivitas gerak yang menyebabkan organisasi itu terus bertumbuh. Kemudian adalah controlling. Controlling ini bisa juga dibagi menjadi control and evaluation. Kontrol dan evaluasi. Artinya apa? Artinya pengendalian. Sehingga dari perencanaan sampai kemudian aktivitas itu diamati, dipantau, kemudian dievaluasi. Ada kesalahan apa yang harus diperbaiki. Oke. Maka apabila kita mempelajari perilaku organisasi dan menganalisa perilaku organisasi, maka kita tidak bisa langsung melihat organisasi itu tanpa melihat elemen-elemen yang ada. Elemen yang ada itu yang pertama adalah individu. Adanya organisasi dibentuk karena ada kesamaan pikir daripada individu, kesamaan tujuan daripada individu, atau lebih sering kita sebut adalah kesamaan visi dan misi dalam satu lingkup individu. Maka bagaimana seorang individu yang satu dengan individu yang lain di dalam menyikapi visi dan misinya, tentu sikap bisa berbeda. Walaupun tujuan sama, namun sikap bisa berbeda. Ini yang biasanya menjadi suatu tolak ukur sebelum kita menganalisis ke dalam sesuatu yang lebih tinggi di dalam perilaku organisasi. Setelah individu, ada yang namanya kelompok. Terkadang di dalam menyikapi satu cita-cita, katakanlah di dalam satu organisasi itu ada 50 orang. Di dalam menyikapi satu cita-cita yang sama, ada beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda. Satu kelompok latar belakangnya sama,
dengan satu kelompok lain dengan latar belakang berbeda. Contoh misalkan, tatkala di dalam satu organisasi seni saja, di dalam satu organisasi kesenian, ya, atau organisasi kemasyarakatan misalkan, memiliki satu impian bersama, memiliki satu cita-cita strategi bersama. Namun di sini ada latar belakang yang berbeda, latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Ini biasanya membentuk sebuah kelompok-kelompok. Maka dari itu, bagaimana di dalam perilaku organisasi ini, kelompok tadi bisa membaur atau paling tidak bisa bekerja sama untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan. Jangan sampai kelompok-kelompok ini, walaupun berbeda skill, keterampilannya, berbeda latar belakangnya, mungkin berbeda juga pemahamannya, namun di sini perlu adanya kerjasama untuk mencapai tujuan. Barulah kita bisa mempelajari suatu yang disebut organisasi, yaitu sekumpulan individu dan sekumpulan kelompok yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan berjalan di atas rel. Relnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tadi, atau peraturan-peraturan dasar tadi. Kalau negara di sini ada undang-undang dasarnya. Ya, tapi kalau organisasi kita berbeda ya, berbeda. Kalau organisasi tentu ada anggaran dasar dan rumah tangganya. Lalu kemudian dari kita melihat organisasi, kita kembali lagi juga melihat individu. Karena kebijakan-kebijakan organisasi juga dapat mempengaruhi kebijakan individu. Sebaliknya, kebijakan individu dapat pula mempengaruhi kebijakan organisasi. Tinggal bagaimana kita batasan masalahnya itu yang kita perlu pertegas. Berikutnya, asumsi dasar perilaku organisasi. Asumsi ini adalah di atasnya hipotesa, ya, di bawahnya kepastian. Artinya apa? Artinya adalah sebuah asumsi itu adalah sebuah perkiraan yang didasarkan atas teori, ya, atas teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Kalau hipotesa adalah dugaan saja, hanya sekedar dugaan yang harus diteliti. Kalau kepastian ya sudah jelas pasti, ya tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau asumsi, ini adalah berdasarkan teori, berdasarkan pengalaman, berdasarkan mayoritas kejadian. Asumsi ini bisa berubah seiring waktu dengan adanya perkembangan teknologi, pemikiran, dan penemuan. Sebelum adanya perkembangan teknologi, pemikiran, dan penemuan-penemuan, maka sebuah teori ini, ya, atau sebuah asumsi ini tidak berubah. Maka di sini asumsi yang saat ini masih berlaku yaitu bahwasanya organisasi itu diasumsikan menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi selalu dinamis dan berubah. Ini adalah asumsi pertama. Kenapa kalau disebut asumsi tidak kepastian? Karena kalau kepastian itu pasti mutlak harus berubah. Tetapi ternyata ada juga organisasi yang tidak berubah, tetap saja dari hari ke hari. Walaupun ada perubahan, tapi perubahan itu kecil. Tetapi yang diasumsikan pertama ini adalah organisasi selalu dinamis dan berubah. Artinya mayoritas banyak organisasi di dunia ini, ya, itu sangat gampang berubah. Kenapa? Karena ada manusia di situ, di mana manusia itu berkreativitas, berkembang, berpikir, ya. Mereka menggunakan karsa mereka, ya. Mereka menggunakan karya mereka, ya, atau kita sebut sebagai seni, ya, rasa karsa, ya, mereka untuk mengembangkan organisasi. Nah, maka asumsi pertama itu dibagi lagi menjadi dua. Bahwasanya organisasi itu selalu dinamis dan berubah, itu ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem tertutup. Artinya berubahnya organisasi itu adalah berubah tanpa kritik.
Artinya ada satu orang atau sekelompok orang yang merubah organisasi ini dengan tanpa intervensi dari anak buah. Jadi harus berubah ke arah satu arah, di mana perubahan ini tidak boleh ada yang mengintervensi. Ada juga perubahan itu adalah sistem terbuka, yaitu dengan menggunakan sistem musyawarah. Diasumsikan pula, organisasi yang berubah dengan sistem terbuka itu lebih dewasa, itu lebih berwarna-warni, karena banyak pemikiran yang masuk, banyak pemikiran yang kaya, kreatif, sehingga ini juga diperlukan satu skill kepemimpinan untuk pemimpin organisasinya. Kemudian diasumsi kedua adalah tidak ada satu cara yang terbaik untuk digunakan di dalam semua situasi. Jadi, tatkala organisasi itu berkembang dari hari ke hari, di dalam merencanakan perkembangan organisasi, itu tidak ada cara yang dapat dikatakan the best, terbaik, mutlak, sehingga tidak ada cara lain, tidak. Sehingga di sini kita melihat ada probabilitas yang sama dengan cara-cara yang dilakukan atau ditempuh tatkala memang ada situasi yang berubah. Boleh jadi cara A hari ini, tahun depan cara B, tahun depan lagi menggunakan cara yang lain lagi. Seperti contoh, organisasi sebelum wabah virus corona disease dengan setelah wabah virus corona disease, tentu hal ini sangat-sangat membuat organisasi itu harus berubah dan berbenah. Organisasi itu harus bermanuver. Organisasi itu harus bertahan. Tatkala organisasi itu tidak dapat berubah ke arah yang lebih baik, maka organisasi itu tentu berubah ke arah yang tidak lebih baik. Jadi organisasi itu tidak tetap. Bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah, tergantung dari bagaimana perilaku organisasi ini efektif dilaksanakan. Maka dari itu bagaimana cara untuk melihat cara yang tepat, bukan cara terbaik, tapi cara yang tepat digunakan untuk situasi saat ini, situasi saat-saat yang diperlukan, ya, saat waktu ini berjalan bagaimana, yaitu dengan analisis SWOT tadi yang sudah dijelaskan, menganalisis kelemahan, menganalisis kekuatan, menganalisis peluang dan ancaman untuk membuat strategi ke depan. Di mana strategi ini akan kita bahas di mata kuliah manajemen strategi. Lalu kemudian untuk membuat sebuah strategi apa yang dilakukan, yaitu strategi pendekatan dan strategi kontingensi. Strategi pendekatan itu adalah strategi bagaimana mendekati pihak-pihak yang memang pihak-pihak itu dapat membuat organisasi ini berkembang, atau mendekati pihak-pihak ya yang dimana pihak-pihak ini bisa mendestruksi organisasi. Artinya, tatkala membuat organisasi ini berkembang, pendekatannya adalah bekerja sama. Namun, tatkala pihak-pihak ini dapat mendestruksi organisasi, pendekatannya adalah mencegah mereka melakukan destruksi ya pada suatu organisasi. Dan kontingensi itu adalah fleksibilitas di dalam mengatur organisasi sesuai dengan waktunya yang ada. Ya, jadi berubah seiring dengan waktu. Tetapi perubahan ini adalah perubahan yang tepat. Berbeda antara yang namanya plan dengan kontingensi berbeda. Kalau plan, waktunya belum berubah. Tetapi dia sudah berubah-ubah menurut kemauan dia sendiri. Tetapi kalau kontingensi ini adalah berubah dengan alasan yang tepat. Berubah dengan informasi yang memang berubah. Berubah dengan perkembangan teknologi yang memang berubah. Jadi jangan disamakan antara kontingensi dengan sesuatu yang terkesan plan. Nah, efektivitas organisasi. Bagaimana organisasi itu dapat dikatakan efektif? Yang pertama adalah tatkala organisasi itu dapat mencapai tujuan. Jadi kita lihat pencapaian tujuan mereka. Pencapaian tujuan organisasi ini bagaimana? Apakah pencapaian tujuan itu tepat waktu? Ataukah pencapaian tujuan itu tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Kemudian adalah akuisisi sumber daya. Akuisisi sumber daya itu artinya adalah boleh jadi kita melihat di sini adalah
kepemilikan atas sumber daya, pengelolaan atas sumber daya. Bagaimana suatu organisasi itu mampu mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya yang berupa manusia maupun sumber daya berupa material, baik itu alam, ya, bahan tambang, udara, air, cahaya matahari, ataupun sumber daya yang lain. Kemudian ada proses internal. Organisasi dikatakan efektif apabila di dalam proses internal itu ada saling keterkaitan, ya. Kemudian internal itu juga saling menguatkan, tidak saling memecah, tidak saling menikung, ya. Di dalam ibarat kita adalah duri dalam daging. Nah, jadi saling sikut kanan, sikut kiri, ya, saling bersaing dengan persaingan yang kurang sehat. Namun yang kita lihat organisasi itu efektif adalah dengan berbagai latar individu yang berbeda atau latar belakang kelompok yang berbeda, maka ini dapat bekerja sama dengan baik, ya, untuk mengembangkan organisasi itu agar mencapai tujuan sesuai dengan targetnya. Lalu kemudian adalah kepuasan, konstituensi, dan strategis. Artinya di sini adalah seorang individu ini tentu akan merasakan puas atau tidak puas di dalam mewujudkan impiannya. Dia masuk ke dalam organisasi, itu tentu ada tujuan yang sama, yaitu tujuan visi dan misi, tujuan impian dan strategi besar untuk meraih impian itu. Namun, tatkala kita melihat bagaimana organisasi itu bisa digerakkan, tatkala yang menggerakkan ini kurang efektif, tatkala yang menggerakkan ini kurang koordinatif, tatkala yang menggerakkan ini kurang terampil, kurang mengayomi, ya, insan-insan organisasi, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan. Tatkala yang sudah muncul ketidakpuasan, maka yang terjadi adalah destruktivitas. Tatkala penghancuran yang terjadi, maka disinilah detik-detik kematian organisasi. Ya, konstituensi dan juga strategis. Konstituensi adalah bagaimana orang itu dapat betul-betul konsisten, ya, dapat betul-betul konsisten di dalam melihat beraktivitas dalam organisasi. Dia konsisten enggak di dalam ibaratnya tatkala Anda masuk ke dalam suatu organisasi memiliki cita-cita yang sama dengan teman-teman yang lain. Apakah Anda konsisten dengan cita-cita itu, konsisten dengan strategi besar yang akan saudara jalankan? Terkadang impian manusia tidak konsisten. Maka dari itu ini yang perlu, biasanya ada sebuah doktrin, ya, tertentu yang bagaimana doktrin itu mengarahkan kepada visi dan misi yang sama untuk meraih cita-cita bersama. Oke, yang kedua adalah strategis. Strategi di dalam organisasi. Tatkala kita melihat yang namanya strategi, itu diambil dari bahasa Yunani, stratos. Ya, Yunani kuno disebut adalah stratos. Stratos itu adalah seni seorang jenderal di dalam mengatur strategi pertempuran. Jadi stratos ini adalah seni seorang jenderal di dalam pertempuran. Kalau Sun Tzu mengatakan bahwasanya strategi ini masuk di dalam seni berperang. Bagaimana cara mengatur, ya, pertempuran. Apakah organisasi ini bisa disebut atau terkait pertempuran? Kalau pertempuran secara fisik, ya tidak. Boleh jadi tidak, ya. Tetapi yang dimaksud pertempuran di dalam organisasi itu adalah dia bertahan dari serangan-serangan yang nampak maupun yang tidak nampak yang dapat menghancurkan organisasi itu. Contoh serangan-serangan yang nampak apa? Misal, organisasi bisnis, rival. Ya. Rival itu bisa menyerang, tetapi serangannya bisa masif atau bisa tidak masif. Serangan-serangan pasar, gitu ya. Atau serangan saling berebut konsumen, ya. Itu ya biasa. Lalu kemudian juga ada yang tidak nampak. Tidak nampak tadi. Ada duri dalam daging. Ada ketidakpuasan di dalam organisasi. Lalu kemudian
ada desas-desus berita yang desas-desus ini tidak segera diredam atau tidak segera dikelirkan, akhirnya menjadi fitnah dan sebagainya. Berperang pun juga demikian. Sebelum menghadapi musuh yang nyata, yaitu pasukan yang akan diserang, maka terlebih dahulu ada strategi internal dahulu yang kita lihat. Bagaimana pasukan ini memiliki visi dan misi yang sama. Bagaimana pasukan ini dapat gagah berani, tegar di dalam nantinya berhadapan dengan musuh. Bagaimana pasukan ini memang merasa puas dia di dalam pasukannya, merasa senang dia di pasukannya, sehingga dia itu bisa betul-betul semangat, ya, bisa betul-betul terkoordinasi dengan baik. Nah, begitu pula perusahaan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, ya, sedikit atau secuil, ya, sekelumit daripada Kapita Selecta Perilaku Organisasi. Semoga bermanfaat dan insya Allah di dalam video berikutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang materi perilaku organisasi. Demikian.